Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir dari kitab Aisaru At-Tafasir yang ditulis oleh Syekh Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita telah masuk atau akan masuk ke ayat 72 hingga 74. 72 hingga 74. Ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, berkaitan dengan perintah Allah kepada Bani Israil agar mereka membunuh, menyembelih sapi betina. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk sebagai bukti yang nanti akan membongkar siapa sebenarnya pelaku pembunuhan. Ini kisahnya ada disinggung di ayat ke-72. Langsung saja Bapak Ibu kita baca ayat 72 hingga 74 ya. Atau kita bacanya sampai ayat 76 ya. Tapi kita awali dari 72 sampai 76, cuma tentang tafsirnya sampai ayat 70 seperti itu. Ya. Ya, silakan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya. Dibuka ayat 72 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qataltum nafsan fadartum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Ya, kita akan baca tafsirnya dari ayat 72 hingga 74. Ini yang satu konteks ya, satu konteks. Jadi seperti satu tema. Nanti di ayat selanjutnya dikelompokkan dengan tema-tema yang sesuai. Di ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, jiwa, nafsan itu jiwa atau seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan, yaitu jiwa seseorang yang dibunuh oleh kerabatnya sendiri, yang kemarin sudah disinggung di pertemuan sebelumnya atau di ayat sebelumnya. Karena ingin segera mendapatkan warisannya, ingin segera mendapatkan warisannya. Fadaratum fiha, kalian saling menuduh dan menyangkal siapa yang membunuh. Tiap kelompok menolak tuduhannya, bukan dari kelompok kami, bukan dari kami. Maka turun apa yang kalian sembunyikan tentang pembunuhan tersebut untuk melindungi pelaku dan menghindari hukuman. Kemudian di ayat selanjutnya apa? Maka kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian atau bagian dari sapi itu. Setelah kemarin Bani Israil sudah mendapatkan sapi betina, sapi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, meskipun pelik ya, menuju ke sananya pelik rumit gitu. Mereka sendiri yang membuat rumit ya. Tetapi akhirnya Allah tunjukkan dan setelah mendapatkan, maka ada sebagian dari tubuh sapi untuk memukulkan si mayat. Pukulah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, demikian Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Setelah itu ternyata apa? Dengan kuasa Allah, korban tadi hidup lagi. Korban tadi hidup lagi. Ini sebenarnya ada isyarat apa? Iman kepada apa? Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Di dunia saja bisa seperti itu. Nanti ketika sudah hari kiamat
Allah bisa. Ini ada isyarat ke situ. Menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ada beberapa peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di hadis, kisah orang yang mati hidup lagi. Orang yang mati hidup lagi. Tentunya semua adalah dengan kudrah Allah, kuasa Allah dan takdir ataupun izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Kisah-kisah yang lain seperti itu, baik Al-Quran maupun hadis, yang sudah mati hidup lagi. Ada ingat ya? Nabi Isa dengan izin Allah menyembuhkan penyakit, demikian juga orang yang mati hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu. Demikian juga nanti kisah di akhir zaman. Kisah di akhir zaman ketika muncul apa? Dajjal. Ketika muncul Dajjal. Dajjal itu apa? Memfitnah begitu luar biasa manusia. Membunuh orang, kemudian dia berseru hidup lagi. Itu kan benar-benar memfitnah, ya, membuat orang itu bisa percaya dengan seperti itu. Tetapi tidak bisa setelah itu mati lagi. Kalau sudah dihidupkan, ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nyata di dunia pun ada seperti itu. Dia sudah mati, benar-benar sudah mati, bukan mati suri. Benar sudah mati dihidupkan. Pukullah mayat itu dengan sebagian atau bagian dari sapi itu, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Makanya disebutkan demikianlah Allah juga seperti itu, menghidupkan orang yang mati kembali. Di ayat 74, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Apa hubungannya dengan ayat 73 ini? Apa hubungannya dengan ayat 73? Tahu-tahu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian hatimu menjadi keras. Perhatikan. Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti, tetapi tidak mau mengerti, hingga akhirnya hatinya keras. Sudah ditunjukkan benar-benar real di depan mata saja, tidak mau tunduk, maka hatinya keras. Sehingga seperti batu, Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih keras lagi. Nah, nanti ada pembahasan, kita akan lebih ke situ. Tadabbur mengapa Allah menyebutkan dengan batu, tidak dengan besi, sama-sama keras juga, ya kan? Sama-sama keras juga, mengapa ini nanti ada. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya. Sungai-sungai darinya. Sampai-sampai kalau ada orang yang ini kan keras kepala gitu ya, dasar orang keras kepala gitu, seperti itu ya, karena mungkin sulit angel dibilang. Dan sungguh ada yang terbelah, dan sungguh air atau batu itu ada yang terbelah, lalu keluarlah air darinya. Jadi pertama, padahal antara batu-batu, di antara batu-batu ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dari celah-celah batu, ya, pori-pori atau rongga-rongganya itu ada yang mata air mengalir situ. Demikian juga apa? Ada yang terbelah, lalu keluarlah air darinya. Ada yang batu terbelah, kemudian air keluar dari sana. Dan sungguh ada pula yang jatuh karena takut kepada Allah. Ada 3 kondisi batu. Tadi kan disebutkan lebih keras dari batu, ya kan? Sehingga seperti batu hati mereka, bahkan lebih keras. Padahal batu itu masih ada mendingnya, gitu. Ada 3 kondisi. Sekeras-kerasnya batu masih apa tadi? Masih bisa keluar air, atau yang terbelah kemudian mengalir air ke situ, atau yang turun jatuh. Kondisi hati seperti ini lebih parah dari itu. Kenapa batu itu sampai turun? Ya, karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kaum Yahudi.
terkait dengan sikap mereka, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab tafsir ini. Beliau rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala lil yahudi wabbihan lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diarahkan kepada orang Yahudi dalam rangka wabbihan, mencela mereka. Uzkuru, ingatlah id qatala ahadu aslafikum, ingatlah kalian tatkala apa salah seorang dari dari nenek moyang kalian, dari pendahulu kalian dulu, sama-sama orang Yahudi yang dulu, ketika salah seorang dari mereka membunuh kerabatnya sendiri, liyarisahu, supaya dia cepat mendapatkan warisan. Fahtasama fi sya'nil qatli kullu jama'atin tanfi an yakuna al-qatil minha. Lalu apa? Terjadi persengketaan, terjadi perdebatan. Terjadi apa sekarang? Cekcok, ribut, padu, seperti yang terjadi di zaman sekarang, ya kan? Digoreng terus. Padahal esensinya apa katanya? Ingin punya eksistensi biar ini nyerang ini dan seterusnya. Nah, ini padu atau berselisih masing-masing kelompok angkat tangan cuci tangan ya, tidak mau bertanggung jawab atau berlepas diri, bukan dari kami, pembunuhnya bukan dari kami, bukan dari kami pelakunya, bukan dari golongan kami pelakunya. Walhalu anna Allah Ta'ala mudhiru ma taqtumunahu. Padahal keadaannya apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang kalian tutupi. Ibaratnya apa itu? Sepandai-pandainya tupai meloncat tetap bisa jatuh. Sepandai-pandainya orang itu menyembunyikan bangkai tetap akan tercium juga. Nah, ini seperti kurang lebih seperti ini. La mahalata ihqaqan lil haqqi. Tidak bisa tidak, pasti akan terungkap. Ihqaqanil haqqi, untuk apa? Untuk menjelaskan kebenaran, untuk membuktikan suatu kebenaran. Wa fadihah lil qatilin, dan untuk menyikap para pelaku pembunuhan tersebut. Fa amarakum an tadribu al qatil. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk apa? Memukul qatil. Qatil itu korban, mayat yang telah terbunuh disuruh dipukul. Tiba di ajza'il baqarah, dengan satu bagian dari entah itu dagingnya atau apa ini diambil kemudian dipukulkan ke tubuh jasad orang yang fayahya, lalu hiduplah biiznillah dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiru an qatilihi, lalu si korban tadi yang tadinya mati kemudian hidup berbicara. Ya tentunya dia tahu yang umumnya kan, karena dulu ya seperti itu. Benar-benar tidak dihilangkan ingatannya. Si fulan yang telah membunuh. Fa fa'altum, lalu kalian melakukannya. Wa ahyallahu al-qatil wa akhbara bi qatilihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah terbunuh dan mengabarkan siapa pelaku pembunuhannya. Faqatala bihi fa arakumullahu ta'ala bihadhihi qissah. Allah telah memperlihatkan sebuah mukjizat sebagai tanda kekuasaannya yang menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Jadi dengan kisah ini apa? Allah menunjukkan min ayatihi ad-dalah, menunjukkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala fi hilmihi, di dalam maha santumnya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, wa qudratihi, dan kuasanya Allah. Wa kan mafrud an taqilu anillahi ayatihi fatukmilu fi imanikum wa akhlaqikum wa ta'atikum. Yang
tujuan utamanya adalah ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut dengan dihidupkannya orang yang telah terbunuh, kemudian dia berbicara, itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Supaya apa? Maksudnya adalah kalian itu memikirkan kebesaran Allah, sehingga memperkuat, menyempurnakan apa? Iman, menyempurnakan akhlak dan menyempurnakan ketaatan. Semakin imannya baik, semakin akhlaknya baik, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebih maksud dari ayat-ayat tersebut. Kemudian di bagian kedua selanjutnya, ini sayangnya mereka sikapnya itu berkebalikan, tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan supaya memikirkan kebesaran Allah, kemudian bertambah imannya, baik akhlaknya dan taat. Dan ternyata setelah itu sikap mereka tidak menunjukkan arah yang baik. Disebutkan di sini, walakin badala hadza qasat qulubuhum wa tahajjarat wa asbahat ashadda qasawatan minal hijarah fahiya la tariku wa la talinu wa la takhsha ala aksil hijarah id minha ma tatafajjaru minhul uyun. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, kata penulis. Hati kalian justru menjadi keras dan tidak tersentuh oleh suatu peringatan, oleh suatu nasihat. Bahkan lebih keras dari batu. Seperti batu, bahkan lebih keras dari batu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, padahal batu itu minha ma tatafajjaru minhul uyun. Ada batu yang darinya memancar mata air. Hati manusia tadi disebutkan itu keras, bahkan lebih keras batu. Padahal batu itu ada yang memancar air. Wa minha ma yarinu fayahbitu min khasyatillah. Ada batu yang terbelah dan mengeluarkan air. Dan ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa di dalam hadis atau di dalam ayat? Contoh dari batu yang takut kepada Allah langsung bereaksi kita. Batu itu yang benda mati tapi bereaksi, bergetar, bahkan hancur. Ada dua kejadian. Pertama di dalam Al-Quran. Nanti bisa dilihat surat Al-A'raf 143 ya. Surat Al-A'raf 143. Ya, bisa dilihat dari 143 tentang kisah Nabi Musa. Kita lanjutkan di sini. Kama indaka jabal tur lamma tajallala Rabbul Ta'ala. Contohnya adalah tatkala gunung Tursina. Gunung Tursina ya sudah lewat penjelasannya terkait dengan Nabi Musa ya. Tatkala apa? Allah menampakkan diri ketika Nabi Musa itu meminta ingin dilihat. Baru hanya cahayanya Nabi Musa saja sanggup pingsan. Gunung Turnya itu indah, hancur. Bagian itu hancur, indah. Ini bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 143. Coba betul apa tidak surat Al-A'raf 143. Falam maja'a 43 ini. 100? Oh iya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Intinya Nabi Musa ingin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lan taroni, engkau tidak akan sanggup melihatku, walakin unzuru ila jabal. Tetapi lihat kepada gunung tersebut, fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah menampakkan dengan cahayanya dil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Gunungnya hancur, Musa tersungkur jatuh. Enggak sanggup pingsan. Masyaallah. Padahal baru cahayanya. Ya.
Kapan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat? Kapan? Dirinya mungkin apa tidak? Bisa saja Allah menampakkan, tetapi tidak akan satu manusia. Nanti pada hari kiamat itu ada dua waktu. Pertama itu disebut dengan arosah. Itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan semua manusia melihat, baik mukmin ataupun yang bukan mukmin itu melihat. Tetapi tujuannya beda. Kalau untuk yang bukan mukmin itu menampakkan kuasa Allah. Kemudian yang kedua itu berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan semua manusia, yang mengatakan mukmin sama munafik, dan mengatakan mukmin saja. Di arasat yang itu masih di padang mahsyar, Kemudian yang kedua itu di surga. Ini khusus untuk orang yang beriman saja. Disebutkan dalam surat Yunus, walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan husna itu surga. Wa ziyadah, dan bonus tambahan. Apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali sini. Mana tadi ya? Jadi berkaitan dengan tadi ya, tentang kisah Nabi Musa ya, yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kejadian kedua itu di dalam sirah Nabi. Wa kama ittaraba Uhud. Dan sebagaimana juga tatkala gunung Uhud itu bergetar. Tahta qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Tatkala Rasulullah itu berada di atas, bergetar di bawah kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Usbut Uhud, tenang Uhud. Sesungguhnya di atasmu itu seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Siapa kira-kira? Seorang nabi berarti siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahid syuhada. Siddiq siapa? Abu Bakar. Dan yang kedua apa? 2 orang syahid. Siapa? Umar sama Utsman. Tenang. Ini yang di atasmu itu kita gitu. Bahasa kita ini. Nabi ada seorang siddiq dan 2 orang syuhada. Jadi sebelum nantinya, jadi semua dari waktu Allah. Umar dan Utsman nantinya itu mati syahid, Rasulullah sudah mengabarkan. Nanti keduanya kan mati syahid. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tsumma tawa'adakum Rabbu ta'ala bi annahu laysa bighafilin amma ta'maluna minadz-dzunubi wal athami wa sayajzikum bihi jazaa'an 'adilan in lam tatubu ilaihi wa tanibu. Sedangkan hati kalian tidak menunjukkan tanda-tanda takut atau tunduk kepada Allah, bahkan setelah menyaksikan ayat-ayatnya. Allah memperingatkan bahwa Dia tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat dan akan membalas dengan adil, kecuali jika kalian bertobat dan kembali kepadanya. Ini penjelasan tafsir dari ayat 72 hingga 74. Kemudian ada ambil dari referensi lainnya. Ada pertanyaan beberapa pertanyaan dari ayat tadi. Mengapa hati mereka yang keras diibaratkan seperti batu, bukan seperti besi? Tadi sempat saya singgung. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu lebih keras dari batu, tidak lebih keras dari besi? Besi keras atau tidak? Keras, tetapi tidak disebutkan seperti besi atau lebih keras dari besi. Kira-kira apa? Jawabannya. Ini kadang-kadang ulama itu di dalam tafsir itu seperti itu ya, disingkap apa hikmahnya kok bukan yang lain itu, bukan selain batu ya. Jawabannya adalah Allah menyebabkan hati orang Yahudi yang keras dengan batu dan bukan besi karena beberapa alasan yang sangat mendalam dan penuh. Pertama, batu lebih keras dari besi dalam konteks kepadatan atau kekakuan atau kepadatan. Apa istilahnya ya, ahli bebatuan ahli batuan ya. Seperti disebutkan dalam tafsir ya, suatu tafsir
lebih tepatnya Syekh As-Sa'di. Besi bisa meleleh. Nah, ini di antara alasannya. Besi kalau dipanaskan bisa meleleh jika dipanaskan dan api, sedangkan batu tidak. Apa ada batu dipanaskan meleleh? Gak ada ya. Adanya kalau bahan yang lain dibakar malah justru jadi kayak batu ya kan. Seperti di depan sini kan dari tanah ada dikumpul jadi kayak batu yang keras. Meskipun tentunya tidak sekeras batu. Nah, jadi tidak ada sejarahnya batu dibakar meleleh. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan batu. Tidak manusia dan besi. Seperti itu. Kalau manusia tentunya meleleh, tapi batu tidak bisa meleleh. Begitu mengerikan. Jadi hati mereka disamakan dengan batu karena tidak melunak walau sudah diberi nasihat dan mujizat. Bukan hanya diberi nasihat, tapi benar-benar langsung ditampakkan kebesaran Allah di depan mata mereka. Tadi. Ini yang pertama ya. Yang kedua alasannya karena batu justru bisa menunjukkan reaksi positif. Tadi ada 3 di dalam ayat tadi ya. Sementara hati mereka tidak. Sementara hati mereka tidak. Apa saja kira-kira batu itu ada sisi baiknya? Memancarkan air, ya kan? Memancarkan air, ya kan? Kedua, terbelah dan mengeluarkan air. Bisa terbelah dan mengeluarkan air. Kemudian apa lagi? Jatuh karena takut kepada Allah. Sedangkan hati mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan atau ketundukan sedikit pun. Ya, ini contoh-contohnya. Sebagian batu memancarkan sungai, menyirami tanah manusia dan hewannya. Sungai itu akhirnya ada manfaat untuk tanah, ada manfaat untuk manusia dan hewan. Sebagian lagi terbelah dan mengeluarkan air, merupakan sumber kehidupan. Sedangkan hati yang keras tidak memancar dengan iman atau kasih sayang yang tidak menghasilkan apapun yang hidup atau memberi manfaat. Ini kurang lebih ya. Kemudian yang ketiga, perumpamaan dengan batu adalah bentuk celaan yang keras. Jadi kalau dengan besi itu celaan tapi tidak sekeras kalau dengan batu. Batu adalah benda mati tak bernyawa, maka jika hati diibaratkan seperti batu, itu menunjukkan apa? Kematian hati. Hilangnya apa? Rasa takut dan matinya perasaan. Jadi benar-benar sudah mati rasa itu disebutkan. Pola alam Islamnya. Ini lebih keras daripada perubahan dengan besi yang masih bisa dilunakkan. Jadi apa kesimpulannya? Hati mereka diibaratkan seperti batu karena lebih keras dan lebih bebal dalam menerima nasihat, dan bahkan batu bisa berubah, tetapi hati mereka tidak. Maka perubahan ini adalah bentuk teguran yang sangat tajam dan mendalam. Ini kurang lebih tadabbur dari kenapa disebut dengan memakai batu. Kemudian yang kedua, apa perbedaan kekuatan hati dan kekerasan hati? Kan mungkin ada dua istilah ya. Ada hati yang keras, ada hati yang kuat. Gitu. Kalau kuat pasti keras, tapi keras belum kuat. Apa gimana? Ya. Kenapa? Apa perbedaannya? Atau sama? Sama apa beda? Ya, beda ya. Kalau hati yang kuat cenderung baik atau buruk? Baik. Tetapi hati yang keras cenderung tidak baik. Ya. Jadi membedakan secara jelas. Jadi di antara ulama kita membedakan secara jelas antara kekuatan hati ini terpuji dan kekerasan hati. Kekuatan hati ini terpuji dan kekerasan hati ini tercela. Kekuatan hati, contohnya, artinya keteguhan, keberanian, kepercayaan penuh kepada Allah. Ini namanya kekuatan hati. Hatinya kuat itu maksudnya apa? Sabar, imannya kuat. Itu namanya hati yang kuat. Contoh hati para sahabat saat berjihad, atau hati para ulama saat berkata benar di hadapan penguasa zalim. Contohnya. Ciri-cirinya teguh dalam kebenaran. Jadi memegang kebenaran itu kuat dalam iman, takut terhadap orang mukmin dan seterusnya. Sedangkan keras hati adalah kasar, beku, tidak tersentuh nasihat dan kebenaran. Jadi kalau yang di atas tadi kuat hati, dia akan mudah menerima nasihat, tetapi dia kuat dalam memegang prinsip, dalam beriman dan seterusnya.
Tetapi kalau keras ini sulit untuk menerima nasihat. Ciri-cirinya tidak tergerak oleh nasihat, sulit bertobat, tidak peduli terhadap sesama. Ini kurang lebih perbedaan antara keras hati dan kuat hati. Ya, ini kurang lebih pendalaman terkait dengan makna tadi, terkait dengan batu dan hati. Sekarang kita sampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi. Ada kesimpulan di sini. Di sini disebutkan ada 4 kesimpulan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, sidqu nubuwati Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takriruha amama al-yahud id yukhbiruhum bi umurin jarat li aslafihim lam yakun ya'lamuha ghairuhum badzalika iqamatun lil hujjati alaihim. Jadi kebenaran akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW memberitahukan kepada orang Yahudi tentang peristiwa yang terjadi pada nenek moyang mereka, pembunuhan dan perselingkuhan tentang pelakunya yang tidak diketahui oleh orang Arab. Ya, jadi diberitahukan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau menerima wahyu dari Allah sebagai bukti kebenaran risalahnya dan hujah atas kaum Yahudi. Yang mereka mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, al-kashfu an nafsiyatil yahudi wa innahum yatawarasuna ar-ru'una wal makru wal khidah. Yang kedua apa? Mengungkapkan atau disingkapnya sifat-sifat batin kaum Yahudi. Disingkap sifat-sifat orang Yahudi. Ayat ini mengungkapkan kelicikan mereka, tipu daya mereka, kecenderungan mereka menyembunyikan kebenaran. Karena mereka ingin menutupi pelaku pembunuhan. Sifat-sifat ini diturunkan dari generasi-generasi hingga sekarang, seperti sifat mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-yahudu min aqsal bashar quluban ila al-yawm. Id kullu 'amin yarmuna al-bashariyah bi qasimah al-dhuhri wa hum dhahikun. Kaum Yahudi dikenal sebagai orang yang sangat keras hati. Hati mereka diberatkan seperti batu atau lebih keras lagi. Bahkan hingga hari ini mereka terus menimpakan bencana besar kepada umat manusia sambil tertawa dan tanpa rasa bersalah. Seperti itu. Ini sifat-sifat mereka. Dan yang terakhir kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang terakhir kata beliau rahimahullah taala, min alamati syaqai qasawatul qulub. Di antara tanda celakanya seseorang adalah dia memiliki hati yang keras. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Seperti itu. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada, makhluk yang ada di bumi ini, saya Allah yang ada di langit itu akan menyayangi kalian. Jadi di antara tanda kerasnya hati, di antara tanda celakanya seorang adalah hatinya keras. Dia tidak bisa menyayangi orang lain, keras hati. Maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan memiliki hati yang lembut, hati yang tidak keras ya, ini sebagai tanda kebahagiaan. Kalau tadi celaka seorang itu hati yang keras, maka kebalikannya apa? Seorang yang hatinya lembut itu tanda bahagia dan tanda bagusnya keimanannya diri. Wallahu a'lam bishawab. Dan kekerasan hati adalah tanda celaka dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih tadabbur atau tafsir terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 72. Ini insyaallah cukup ini insyaallah.
bisa diikuti nomor misalnya salahnya. Maksudnya kok bingung gitu ya. Salah. Maka ini penting sekali kita belajar seperti tadi kita paham kalau tidak bisa tahu gambaran secara global pas lagi baca ini tentang ini. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan ya? Cukup nih? Cukup nih? Seperti ini. Atau ada yang mau menambahkan sekarang? Sebelum kita tutup, bagi monggo. Nggih. Kaum Nasrani. Ya nanti konteksnya di ayat lain. Ya, seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab ya. Jadi nanti di ayat lain tentang sifat-sifat mereka ada sendiri. Yang paling lengkap nanti di surat ini, surat Ali Imran itu dua-duanya itu ada. Makanya surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran itu disebut dengan dua bunga kata Rasulullah SAW itu. Dulu ada seorang di zaman Rasulullah kalau hafal dua surat ini mulia sekali di mata manusia. Ya, memang ya, kurang lebih seputar orang Yahudi, orang Nasrani seperti itu. Berarti sifat-sifatnya ya supaya dijauhi. Waalaikumsalam. Ya nanti ada saatnya nanti sifat mereka lebih khusus apa seperti itu. Ya karena sebagaimana di awal dulu di surat Al-Fatihah itu kan Al-Maghdub itu kan tafsirannya Yahudi, sedangkan Dolin itu adalah orang Nasoro. Ya. Itu mereka itu berilmu tapi tidak mengamalkan, menutupi ilmu. Nah, itu sudah tanda kerasnya hati mereka. Seperti itu. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masyaallah. Saya belum menjumpai yang hasadan kemudian keras itu konteksnya yang Nasrani itu. Cenderungnya kepada yang Yahudi. Itu seperti itu. Dan munafik ya. Biasanya itu bergandengan. Tentang munafik tentang Yahudi itu bergandengan. Atau bisa jadi di Madinah ketika itu orang Yahudi juga cukup banyak populasinya itu, sedangkan Nasrani kan sedikit. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya, cukupkan gitu. Di sini insyaallah kita lanjut pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.